Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang terhormat Bapak pendiri sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Modern Al-Hidayah, yakni beliau ayahanda tercinta Bapak Kiai Haji Muhammad Sudiman SPDI. Yang terhormat Dewan Ustadz wal Ustadzah yang insya Allah dirahmati Allah. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Pondok Pesantren Modern Al-Hidayah. Yang terhormat Bapak Ibu Wali Santri, tamu undangan rahimakumullah. Dan tak lupa santri putra dan santri putri yang insya Allah dirahmati Allah. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di mushola yang insya Allah mubarak ini tanpa ada halangan suatu apapun. Yang kedua kalinya, sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada baginda junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulillah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Mudah-mudahan dengan seringnya kita bersolawat, kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan sebuah kultum yang berjudul pentingnya peran orang tua dalam perkembangan pendidikan seorang anak. Bapak Ibu rahimakumullah, seorang anak merupakan amanah dan titipan yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Anak bisa menjadi salah satu ujian dan cobaan. Seorang anak juga bisa menjadi sumber kebahagiaan dan penyejuk hati bagi kedua orang tuanya. Seorang anak merupakan mutiara, insan berharga yang harus dijaga dan dibesarkan dengan sebaik-baiknya. Disinilah peran orang tua sangat dibutuhkan, terutama dalam bidang pendidikan seorang anak. Di era modern saat ini, di zaman milenial dan krisis moral, pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan yang sangat tepat untuk dijadikan wadah perbaikan diri dan tempat untuk menuntut ilmu. Sebab apa? Sebab di pesantren semua ilmu diajarkan. Tidak hanya ilmu akhirat saja, tapi juga ilmu dunia. Bapak Ibu rahimakumullah, di pesantren ini kami belajar bagaimana caranya membaca Al-Quran dengan makharijul huruf yang benar. Di sini kami belajar bagaimana caranya sholat yang baik dan benar. Di sini kami ditanamkan akhlak yang mulia. Sebab apa? Sebab akhlak yang paling utama, pintar itu nomor 2. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, seharusnya kita semua merasa bersyukur dan beruntung sebab Bapak Ibu sudah menitipkan putra-putrinya kepada pesantren. Salah satunya Pondok Pesantren Modern Al-Hidayah. Sebab tujuan Bapak Ibu sekalian menitipkan putra-putrinya tak lain dan tak bukan, pastilah mengharapkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Pastilah menginginkan putra-putri yang solih dan solihah. Betul begitu Pak? Betul begitu Bu? Seharusnya Bapak Ibu itu bahagia
Bapak Ibu, semua itu menangis sekarang karena berpisah dengan anaknya yang menuntut ilmu agama, daripada Bapak Ibu menangis di kemudian hari karena bersedih dan menyesal melihat anaknya tidak tahu apa itu ilmu agama. Karena Pak Bu, setelah umat Islam itu meninggal, maka terputus semua amal perbuatannya kecuali 3 perkara. Salah satunya doa anak yang solehah yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, sebagaimana yang terdapat di dalam hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa bi thalathatin, shadaqatin jariyatin wa 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladun shalihun yad'u lahu. Yang artinya, ketika anak Adam itu meninggal, maka terputuslah semua amal perbuatannya kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain, dan yang ketiga doa anak yang soleh dan solehah yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak dapat dipungkiri bahwa kebanyakan dari orang tua pastilah menginginkan yang terbaik anaknya. Setiap orang tua pastilah menginginkan anak yang soleh dan solehah. Setiap orang tua pasti ingin anaknya pandai mengaji, rajin berangkat sholat berjamaah. Betul begitu Pak? Betul begitu Bu? Setiap orang tua pasti ingin yang terbaik untuk anaknya. Setiap orang tua pasti ingin memiliki anak yang berprestasi dan menjadi sang juara. Tapi hal yang terpenting yang harus kita ingat adalah bahwasannya setiap anak itu memiliki kecerdasan, memiliki bakat, memiliki skill dan kemampuan yang berbeda-beda. Tidak bisa Bapak Ibu samakan kemampuan anak tetangga dengan anak sendiri. Sudah tentu pastilah berbeda. Ada yang jago silat, ada yang jago mengaji, ada yang pandai imriti, ada yang bisa bahasa Inggris. Semua itu merupakan kecerdasan, dan masih banyak kecerdasan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi Bapak Ibu tidak bisa menuntut kepada anaknya untuk bisa di semua bidang, untuk bisa di semua hal. Tapi tugas dari Bapak Ibu sekalian adalah teruslah motivasi, teruslah beri dukungan, teruslah doakan putra-putri Bapak Ibu di sesuai bidang dan kemampuannya agar dia sukses menemukan passion dan bakatnya. Pak, Bu, betapa hebatnya seorang santri, betapa hebatnya seorang siswa, impriti jago, MTK jago, bahasa Inggris oke, alfiah oke, otaknya cemerlang, pemikirannya brilian. Tapi jika itu semua tidak didasari pada akhlakul karimah, tidak dibarengi dengan budi pekerti yang baik dan luhur, maka semua itu tidak ada gunanya, tidak ada nilainya, dan tidak ada harganya. Tapi yang mantap dan luar biasa itu seorang yang memiliki kecerdasan yang bagus, otaknya cemerlang, pemikirannya brilian, akhlaknya juga indah seperti intan. Allah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pak, Bu, senang tidak kalau punya anak yang soleh dan solehah? Senang. Senang tidak kalau punya anak yang berprestasi? Senang. Kalau seorang anak berprestasi, kalau seorang anak soleh dan solehah, pastilah nama orang tua juga ikut terbawa. Contohnya, yang bapak-bapak ini pada rajin sholat berjamaah ke masjid, dengar ada yang azan, rupanya santri putra dari Al-Hidayah. Sudah cakep, ganteng, soleh lagi, suara azannya merdu lagi. Pasti timbul dari benak bapak, ya Allah, anaknya siapa ini? Subhanallah, anaknya siapa ini? Pasti yang bapak ibu tanyakan, anaknya siapa? Bukan siapa gurunya. Betul begitu Pak? Betul. Kemudian yang kedua, umpama ibu-ibu melihat seorang anak gadis yang solehah, auratnya terjaga, sopan santun dalam berbicara, lembut tutur katanya, menghormati dengan yang lebih tua, menghormati
Jadi Pak, Bu, itu semua bisa kita dapatkan apabila adanya kerjasama antara orang tua dan anak. Orang tua terus mendoakan, terus memberi dukungan di dalam setiap sujud dalam sholatnya, bangun malam sholat tahajud mendoakan putra-putrinya di pondok. Ya Allah, berikanlah kemudahan kepada anakku di pesantren, berikanlah yang kemudahan dalam menghafal Al-Quran. Anaknya di pondok rajin mengaji, rajin belajar, hormat dan patuh pada ustadz dan ustadzah. Pastilah keberhasilan akan tercapai. Pak, Bu, sesungguhnya keberhasilan kami sebagai seorang anak tidaklah serta-merta karena kehebatan dan kemampuan kami, tapi karena terijabahnya salah satu doa dari ayah dan ibunda kami. Untuk itu, teruslah doakan kami agar menjadi anak yang soleh dan solehah. Teruslah doakan kami agar menjadi generasi penerus bangsa yang mampu mengharumkan nama agama, juga nama ayah dan bunda tercinta. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, sekarang lagi masa pandemi, lagi masa COVID-19, lagi masanya corona. Jangan lupa tetap jaga stamina, tetap jaga 5 waktunya. Jaga imun, jaga iman, insya Allah aman. Sekolah di Al-Hidayah, insya Allah nyaman. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.